warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring atau virtual. Selawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi Man wassana falaysa minna. Artinya, barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk golongan kami umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ustazah, dari hadis tersebut dapat kita ambil salah satu contohnya, yaitunya mengenai perbuatan curang, mencontek ketika ujian. Nah, padahal antum dan antuna mengetahui bahwa mencontek termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, lantas kenapa masih menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele? Nah, karena orang yang mencontek ingin mendapatkan hasil ujian yang sempurna, meskipun dia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang salah. Nah, yang dipentingkan bagi mereka itu hanya hasil, bukan proses. Oleh sebab itu, ustazah ingin berpesan kepada antum dan antuna bahwa lebih baik mendapatkan hasil ujian yang biasa-biasa saja, tapi dari hasil yang jujur, dari sikap yang jujur, tidak mencontek, daripada mendapatkan hasil yang baik namun dari cara yang salah atau dari cara yang curang. Nah, bahkan hasil ujiannya tersebut nantinya juga tidak akan berkah. Nah, paham anak-anak ustazah? Sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan membacakan doa sebelum belajar. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke anak-anak ustazah, sekarang ustazah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifat. Nah, jenis iklan berdasarkan sifat terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada iklan niaga. Yang kedua, ada iklan non-niaga. Nah, selanjutnya, iklan berdasarkan tujuan. Iklan berdasarkan tujuan juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada iklan pemasaran dan ada iklan permintaan. Jadi, iklan berdasarkan tujuan ada dua macam. Yang pertama, iklan penawaran. Yang kedua, iklan permintaan. Nah, yang ketiga, iklan berdasarkan ruang. Iklan berdasarkan ruang ini juga terbagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama, iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Baik, anak-anak ustazah. Sekarang ustazah akan melanjutkan, yaitunya mengenai jenis-jenis dari slogan. Nah, apa saja jenis-jenis slogan? Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Nah, slogan lingkungan hidup itu yang pertama. Yang kedua, jenis slogannya
slogan pendidikan. Slogan pendidikan. Yang ketiga, slogan kesehatan. Slogan kesehatan. Yang keempat, slogan motivasi. Jadi, ada 4 jenis slogan. Apa saja? Ustazah ulangi. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Yang kedua, slogan pendidikan. Yang ketiga, slogan kesehatan. Yang keempat, slogan motivasi. Iya, betul. Nah, anak-anak ustazah bisa juga memindahkan apa materi yang ustazah sampaikan dalam catatannya supaya antum-antuna lebih mudah lagi mengingatnya. Nah, yang berikutnya ustazah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis poster. Nah, ada berapakah jenis-jenis poster? Sama seperti slogan. Jenis poster ada 4. Yang pertama, poster niaga. Yang kedua, poster pendidikan. Yang ketiga, ada poster penerangan. Yang keempat, ada poster kegiatan. Nah, jadi itu dia jenis poster. Ada berapa anak-anak ustazah? Ada 3 apa 4? Ayo. Nah, ada 4 jenis poster. Ada 4 jenis slogan. Dan ada berapakah jenis iklan? Sekarang ustazah akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menemukan informasi di dalam iklan. Tentang apa anak-anak ustazah? Tentang langkah-langkah menemukan informasi di dalam iklan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan informasi di dalam iklan? Cara yang pertama, kita harus mengamati iklan dengan seksama. Apa anak-anak ustazah cara yang pertama? Mengamati iklan dengan seksama. Dengan seksama ya, bukan secara bersama. Seksama maksudnya dengan serius, fokus. Yang kedua, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Jadi, antum-antuna harus bisa membedakan ini termasuk jenis iklan manakah, yang ini termasuk iklan mana lagi. Harus bisa menganalisis jenis-jenis iklan. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi iklan. Nah, itu 3 cara menemukan informasi di dalam iklan. Nah, sekarang ustazah juga akan menjelaskan tentang cara-cara menemukan informasi di dalam slogan. Cara menemukan informasi di dalam slogan. Juga ada 3 cara anak-anak ustazah ya. Tadi cara menemukan informasi di dalam iklan juga ada 3 caranya. Sekarang cara menemukan informasi di dalam slogan juga ada 3 cara. Yang pertama, antum dan antuna harus mengamati kata-kata, tulisan, atau suara di dalam slogan. Nah, apa yang pertama? Mengamati kata-kata, tulisan, atau suara di dalam slogan. Yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan. Jadi, antum dan antuna harus bisa menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan.
Yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan. Jadi itu dia 3 cara menemukan informasi di dalam slogan. Nah, sekarang Ustazah juga akan menjelaskan mengenai cara menemukan informasi di dalam poster. Nah, cara menemukan informasi di dalam poster masih sama dengan cara-cara menemukan informasi pada iklan dan slogan. Jadi, cara menemukan informasi pada poster juga ada 3 cara. 3 cara ya, anak-anak Ustazah semua. Yang pertama caranya mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Nah, antum-antuna semuanya harus bisa mengamati gambar dan tulisan yang ada di dalam poster. Yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi dari poster tersebut. Jadi harus bisa menganalisisnya, membedakannya. Ini termasuk jenis poster yang mana, ini tujuannya apa, kemudian bagaimana penjelasannya, dan apa fungsi dari poster tersebut. Harus bisa menjelaskannya, menganalisisnya. Dan yang ketiga adalah menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi dari poster tersebut. Nah, itu dia 3 cara menemukan informasi di dalam poster. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulan pembelajarannya, antara iklan, slogan, dan poster, meskipun mereka dalam satu ruang lingkup yang sama, namun mereka memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Nah, kemudian ciri-ciri iklan, poster, dan juga slogan tadi udah Ustazah jelaskan di atas. Apakah antum-antuna semuanya sudah mencatat? Kemudian jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Untuk jenis iklan ada berapa anak-anak Ustazah? Nah, kalau untuk jenis slogan ada 4, jenis poster juga ada 4. Nah, yang Ustazah tanyakan ada berapa jenis iklan? Nah, siapa yang bisa jawab? Akan Ustazah kasih nilai. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baiklah anak-anak Ustazah tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.